Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Almawati Amelia Putri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang menyusun laporan teks hasil observasi. Di sini teman-teman ada yang tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Iya, benar. Jadi teks laporan hasil observasi yaitu sebuah karangan yang dibuat setelah seseorang melakukan observasi tentang sesuatu hal. Jadi sebelum kita mendapatkan laporan hasil observasi itu, kita harus melakukan observasinya terlebih dahulu. Kita juga harus mempunyai tujuannya untuk observasi kita nanti. Apa yang didapat, apa hasilnya, hasilnya itu untuk siapa, apakah berguna untuk halayak umum. Jadi kita harus memikirkan sebuah observasi yang akan kita mulai. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, sebelum kita menyusun laporan teks observasi, pastinya kita harus observasi dahulu dong. Jadi yang pertama, sebelum kita menyusun laporan teks hasil observasi, kita pastikan dulu kita mau observasi kemana, ke suatu tempat atau ke sebuah misalnya kita ke suatu tempat ya, contohnya. Sebelum kita menyusun laporan teks hasil observasi, kita harusnya udah tahu kita mau observasi kemana. Kita ambil aja contohnya, kita mau observasi ke pabrik pembuatan tahu. Nah, sebelum kita menuju ke sana, pastinya kita terlebih dahulu harus menyusun pertanyaan, terus kita harus tahu pabriknya di mana dulu, terus manfaatnya untuk apa kita ke sana, terus kira-kira hasilnya apa yang kita dapat setelah kita observasi di sana. Oke, yang pertama kita menentukan tempatnya, pabrik tahunya di mana dulu. Terus yang kedua, kita menyusun pertanyaan. Pertanyaannya menggunakan 5W1H ya. Terus habis itu setelah kita menyusun, kita rencananya mau kapan? Teman-teman bisanya kapan? Jadi kita harus menentukan waktunya. Tidak langsung tiba-tiba ke sana, terus tiba-tiba langsung menanyakan semuanya sesuatu hal itu yang sudah kita buat. Tidak begitu. Tapi kita harus menanyakan terlebih dahulu kepada si pemilik pabrik tahu tersebut, kapan bisa untuk diwawancarainya, apakah kita bisa untuk mengambil dokumentasi di sana. Jadi kita harus tanyakan dahulu. Setelah itu kita tentukan berapa hari, berapa lama kita akan observasi di sana. Kalau menurut saya, observasi di sebuah pabrik tahu bisalah 1 atau 2 hari itu selesai untuk observasi ke sana saja. Setelah itu kita membuat hasilnya. Nah, setelah kita membuat daftar pertanyaan, terus menentukan kapan, terus di mana tempatnya. Setelah itu kita menentukan siapa saja yang ikut ke sana. Setelah menentukan siapa saja, apakah cukup untuk misalnya ada 5 orang. Yang pertama si penanya, yang kedua si dokumentasi, yang ketiga no tulis. Terus yang kedua ini untuk apa gitu. Jadinya kita menghemat seseorang. Jadi kalau bisa 3, kenapa harus 5? Jadi gitu. Jadi kalau emang harus 5, jadi kita harus membaginya lagi. Apakah ini 2 orang ini untuk nanti menyusun teks laporan hasil observasi atau bagaimana? Itu harusnya kita pikirin juga. Terus setelah kita mendapatkan laporan hasil mendapatkan hasil observasinya, kita juga harus memikirkan seharusnya kita ke sana setidaknya membawa bingkisan atau ya untuk kenang-kenangan. Ya, karena kita kan juga sebelumnya tidak saling mengenal dengan yang punya pabrik tahu tersebut. Jadi kita harusnya mempunyai etika dalam
dalam observasi ya. Jadi seperti itu menurut saya. Terus setelah itu kita menyusun laporan hasil observasinya. Terus setelah itu hasil observasinya kita bahas bersama-sama, bersama tim, mungkin bersama kelompok yang kalian buat, atau bisa secara individu karena itu tugas individu juga bisa. Dan setelah itu disusunlah teks laporan hasil observasinya. Teks laporan hasil observasi harus mencakup semuanya, mencakup tempat, nama pemilik tahu tersebut, tujuannya kita ke sana untuk apa, terus manfaatnya apa untuk kita, manfaatnya apa untuk semua orang yang membaca laporan hasil teks observasi yang kita buat. Jadi tidak cuma hanya untuk saya hanya membuat laporan hasil teks observasi udah gitu aja, enggak, tapi kita harus memikirkan semuanya. Jadi semuanya tersusun secara rapi dan tepat, dan tidak menyusahkan pembaca, karena siapa tahu selain itu kita juga harus memperhatikan judul teks laporan hasil observasi yang kita buat, karena kalau judulnya saja tidak menarik pembaca tidak akan membaca, tidak akan melihat hasil teks laporan observasi yang kita buat. Jadi misalnya contohnya ya, hasil teks observasi ke Pulau Seribu. Wah, pasti pembaca bingung dong kalau belum tahu apa itu Pulau Seribu. Apakah di dalamnya ada pulaunya yang 1000 atau luasnya 1000 atau apa, kan kita nggak tahu. Jadi kita pengen membaca. Jadi seperti itu. Terus kita juga harus membuat teks hasil laporan observasinya secara ringkas, padat, dan jelas. Tidak perlu rumit, tidak perlu banyak-banyak, karena pembaca itu maunya to the point. Oh, jadi intinya ini, jadi gitu. Jadi buatlah laporan hasil teks observasi secara ringkas, padat, dan jelas, dan menarik untuk dibaca si pembaca. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini, di pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.